Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Terlahir Kembali Kultivator Terhebat. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di episode sebelumnya diperlihatkan leluhur ternyata adalah ketua sekte besar di alam suci yang mencari Gu Xuanchen selama ini. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Diperlihatkan mereka lagi berkumpul dan rapat. Mereka membicarakan Gu Xuanchen entah kemana. Kemarin terlihat baru saja di daratan Qingyun. Sekarang entah telah di mana ia berada. Mereka membicarakan Gu Xuanchen. Lalu Nan Menyin bertanya, kalau begitu mari kita tanyakan saja pada saudara ketiga. Diam-diam dia sepertinya menyembunyikannya. Apa maksudmu? Ya, aku mendengar bahwa murid saudara ketiga yang baru saja diterima bernama Gu Santong. Dia sepertinya sangatlah hebat ya. Bahkan dia tidak ragu membeli Supreme Godstone dari Battle King Tower. Apa jangan-jangan dia Gu Xuanchen? Saudara keenam, aku selalu tidak menyukai orang yang berusaha menjadi pintar seperti dirimu. Apakah kamu merasakan resonansi garis keturunan yang sama darinya seperti yang kita rasakan? Pertama kali aku melihat Gu Santong, aku juga meragukan identitasnya karena dia terlihat sangat familiar. Tapi aku telah menyelidiki semua latar belakangnya. Dia berasal dari 100 Battles Hall. Yang terpenting, dia tidak memiliki resonansi garis keturunan yang sama dimiliki saudara kita. Lalu Zhen San pun juga berkata, ketika kami bertemu Xuanchen di daratan Qingyun dulu, meskipun Gu Santong mirip dengan Gu Xuanchen, tapi sebenarnya banyak orang yang mirip di dunia ini. Salahkah orang tua kita karena memihak dan egois? Mereka hanya mewariskan buku surgawi Yin yang lengkap kepada Gu Xuanchen. Ternyata benar, para ketua sekte di sekte besar alam suci semuanya adalah saudaranya Gu Xuanchen, kakak-kakak Gu Xuanchen. Tetapi mereka iri hati kepada Gu Xuanchen karena Gu Xuanchen lah yang cuman seorang diletakkan buku surgawi Yin yang lengkap di dirinya. Mereka semua juga berkata, ya, kita harus bergantung pada fragmen yang tersisa dalam tubuh kita di alam suci. Untung saja pada akhirnya kita bisa berkumpul lagi di sini bersama melalui resonansi garis keturunan. Tetapi jika kita tidak menemukan Xuanchen dan mengamankan buku surgawi Yin Yang, sesegera mungkin orang-orang tua di domain suci itu pasti akan mendominasi sebagai raja suci yang baru di sini. Baiklah, aku memahami kekhawatiran kalian. Aku akan mengurus Gu Santong ini. Apapun sisanya dari kalian, teruslah pantau jalan menuju alam fana. Kita tidak boleh menghilangkan jejak Gu Xuanchen. Selain itu, mulai sekarang tanpa perintahku tidak boleh ada pertemuan. Apakah sudah jelas? Selalu saja menggunakan kekerasan memberi perintah seenaknya. Setelah aku mengetahui di mana Xuanchen berada, kamu akan menjadi orang pertama kumusnahkan. Diperlihatkan di malam hari ada para senior yang mengobrol di sana, tetapi terlihat mereka mencium ada aroma yang sangat wangi sekali. Tanpa sadar mereka menghirupnya, terasa pusinglah mereka dan akhirnya terjatuh pingsan di malam itu. Diperlihatkan di pagi harinya di arena turnamen Holy Martial. Semua orang selamat datang para jenius dari domain suci di edisi turnamen Holy Martial di kota Tianhuo kami. Aturan kompetisi ini mengikuti gaya yang sebelumnya. Terlihat ada pembantu acaranya di sana seorang perempuan. Ia juga berkata bahwa kompetisi kali ini berhadapan satu sama lain. Tim yang berpartisipasi adalah Sekte Heavenly Sword, Sekte Flame God, Aliansi Radiant Martial, Pavilion Peerless, Quill God, Battle King Tower, dan juga terakhir Sekte Nine Heavens, sektenya Gu Xuanchen. Lalu pembawa acara itu mengumumkan bahwa kompetisi resmi telah dimulai. Pertandingan pertama Sekte Nine Heavens versus murid Quill God. Mohon satu murid dari setiap sisi melangkah ke atas panggung.
Ternyata senior Zhao yang naik di sana sebagai perwakilan dari sekte God. Lalu diperlihatkan juga yang naik lagi adalah Gu Xuanchen. Melawan dirinya, Gu Xuanchen berkata, "Siapa yang ingin aku lawan ya?" Melihat Gu Xuanchen, Zhao terkejut. Kamu bukankah kamu murid yang baru diterima? Kenapa bisa berpartisipasi dalam kompetisi?" Gu Xuanchen menjawab, "Yah, karena para senior telah pingsan tadi malam tanpa sebab. Jadi aku yang ditunjuk untuk kompetisi kali ini." Gu Xuanchen juga berpikir, apakah ini jebakan? Upaya untuk menguji kekuatanku. Mereka melihat kekuatanku yang sebenarnya. Diperlihatkan Zhao yang mengingat kejadian waktu di restoran. Dia tidak berani dengan Gu Santong atau Gu Xuanchen. Diperlihatkan juga pembawa acara ingin mengacak-acak token di sana mengambil kompetisi apa kali ini. Dan Zhao dengan curangnya mengacak-acak token itu, dan alhasil token itu yang keluar menjadi kontes tentang alkimia. Zhao pun senang karena dirinya adalah sekte yang paling teratas di alkimia. Dia menertawakan Gu Xuanchen, "Sebagai murid teratas dari Kuil Pilgat, aku akan membuatmu menyadari kekuatan alkimia sesungguhnya." Gu Xuanchen hanya tertawa. "Pesta pembantaian besar-besaranku akan segera dimulai. Apakah kamu siap untuk mati?" Pembawa acara mengatakan aturannya, bahwa di mana nanti kompetisi berjalan, salah satu dari 2 orang yang ikut dan sudah menyelesaikan pil tersebut, maka kompetisi harus diberhentikan. Dan pil yang tertinggi akan dinilai, dan yang tertinggi akan menang. Dan sekarang kompetisinya dimulai. Diperlihatkan Zhao menggunakan tekniknya membuat pil yang sangat teratas, yang membuat juga semua para penonton terkejut. "Itu kan Heaven Fire Seed yang tinggi itu." Ya, Heaven Fire Seed dikategorikan dari tinggi ke rendah menurut kategori biru, hijau, merah, ungu, dengan perbedaan antara tingkat tinggi dan tingkat yang rendah. Ya, Heaven Fire Seed ini tingkat tinggi, pengaturan di tingkat atas untuk seorang alkemia. Aku curiga Zhao itu adalah murid teratas di sektenya. Lalu terlihat Gu Xuanchen menggunakan api ungunya yang membuat para penonton juga terkejut. Apakah itu Earth Fire? Junior Gu, itu bukan api tingkat tinggi. Tertawalah Zhao. Banyak membual sebelum kompetisi, namun pada akhirnya hanya membuat hal itu. Itu api tingkat rendah. Lalu Gu Xuanchen membesarkan apinya di sana sehingga api itu menjadi besar sekali. Penonton semua merasakan panas dari api itu. Bahkan Zhao juga begitu merasakan panasnya. "Apakah kamu sudah gila? Pil yang kamu buat akan menjadi abu." Terlihat tungku itu semakin membara, membuat para penonton panik dan ketakutan. Seketika Gu Xuanchen membuka tutupnya dan mengambil pilnya itu, membuat para murid di sana terkejut karena itu adalah pil 10 pola. Bahkan Zhao juga terkejut. "Tidak mungkin, jelas-jelas kamu menggunakan api rendah Earth Fire. Atributmu juga kalah jauh dariku." Namun Gu Xuanchen menjawab, "Harta dan senjata di dunia itu hanyalah bonus. Aku menggunakan kekuatanku sendiri untuk mengalahkanmu. Earth Fire api rendahan saja sudah bisa mengalahkanmu. Izinkan aku memberitahumu, dalam seni bela diri alkimia formasi, belum ada yang bisa mengalahkan diriku." Lalu ia memegang kepala Zhao dan melapnya di tanah. "Ya, sekarang laplah mukamu dengan tanah." Pembawa acara juga sangat kebingungan di sana. Ia berkata yang menang adalah Gu Santong, dan sementara Kuil Pilgat gagal untuk mendapatkan posisinya. Lalu semua orang bersorak-sorai untuk sekte Nine Heaven Gu Santong. Diperlihatkan para ketua sekte di sana. Mereka juga terkejut. "Ini benar-benar luar biasa anak ini. Sesuatu yang tidak pernah terdengar sebelumnya." Lalu turnamen dilanjutkan. Turnamen Saint Martial berlangsung lancar. Murid dari 7 sekte besar bersaing dengan sengit. Persaingannya sangat ketat dari awal. 56 peserta menjadi 28 dan kemudian 14 sekarang. Akhirnya mencapai babak terakhir dengan 7 peserta saja.
Ini pertandingan terakhir dan aturannya sangat sederhana, kata pembawa acara. Dan mereka semua sudah berkumpul di sana, ada 7 orang. Sekarang acara duel 7 orang. Jika dinilai kehilangan kemampuan bertarung atau meninggalkan panggung, orang tersebut langsung didiskualifikasi. Orang terakhir yang berdiri akan menjadi pemenangnya, mendapatkan sumber daya. Jadi kompetisi ini akan dimulai. Terlihat Nanmenji di sana berpikir bahwa Gu Santong ini menjadi ancaman yang berat, dan terlepas dia Gu Sanchen atau bukan, tapi ini akan menyusahkan sektenya di masa depan. Maka dari itu dia bertransmisi suara kepada muridnya. Yan Xiang, cari peluang nanti dan ambil nyawa pria di seberangmu itu. Terlihat muridnya itu melihat Gu Sanchen. Ia juga berkata, siap master, murid akan taat pada perintah master. Token diacak dan keluar. Kompetisi kali ini seni bela diri. Lalu diperlihatkan murid dari sekte gerbang berteriak kepada Ye Tianyu, kamu kenapa tidak bekerja sama dengan junior Gu? Ye Tianyu menjawab, dia adalah serigala yang tidak suka bekerja sama. Selain itu, saat kamu mencapai posisi ini, kita semua adalah lawan. Lalu diperlihatkan ada beberapa orang di sana yang ingin bekerja sama untuk mengalahkan Gu Sanchen, karena Gu Sanchen terlihat sangatlah kuat. Dan ia berkata bahwa dirinya akan menggunakan formasi dan orang di sampingnya akan menggunakan serangan. Terlihat orang yang diajak kerja sama itu juga memikirkan hal yang sama. Ya, pikiranku sama. Persis, kita harus bekerja sama. Terlihat formasi diaktifkan, tetapi Gu Sanchen bisa menepisnya. Orang yang di sampingnya itu seketika mengeluarkan serangan apinya. Namun ketika Gu Sanchen mau mengelak, dia dipegang kakinya. Gu Sanchen pun tidak bisa mengelak, tetapi ia hanya bisa menunduk ke belakang. Lalu Gu Sanchen juga memukul tanah di sana, membuat gempa bumi yang sangat kuat. Dan Gu Sanchen menerjang murid Nanmenji. Tetapi ada ilusi, teknik ilusi yang Gu Sanchen tidak sadari. Ternyata teknik itu berasal dari Pavilion Twin Serenity. Murid yang bernama Jiang Ying, mereka bekerja sama juga. Lalu terlihat serangan pun diluncurkan kepada Gu Sanchen. Gu Sanchen bisa menepisnya. Dan diperlihatkan semua orang yang bekerja sama juga kesusahan melawan Gu Sanchen. Astaga, serangan yang terkoordinasi dengan sangat ketat saja mampu berhasil dilihatnya. Gu Sanchen menjawab, kalian 3 orang. Tidak, kalian 4 orang yang bergabung. Ya, dengan sengaja menciptakan kesan yang salah, membuatku berpikir bahwa 2 orang saja yang bekerja sama. Sungguh langkah yang cerdas, tapi 4 orang tidak cukup bagiku. Lalu Gu Sanchen melihat Ye Tianyu di sana melawan 1 orang yang lainnya. Lalu diperlihatkan lagi peserta itu. Gu Santong, cepat kamu turun. Jika kamu tidak ingin kalah total dan dipermalukan dan diketawai oleh sektemu sendiri. Namun Gu Sanchen menjawab, menghadapi 4 lawan sendirian itu, izinkan aku memberitahu kepada kalian ya. Kroco yang lebih lemah memang suka berkumpul dalam kelompok, tapi raja selalu melakukannya sendirian. Mereka semua langsung terkejut mendengar itu. Dan Gu Sanchen menerjang ke pria itu. Kamu terlalu banyak bicara, kamu yang pertama dulu ya. Dan memukul perut dari pria itu hingga mulus ekstrim. Pria itu seketika langsung terbang melayang. Lalu Gu Sanchen ke belakang orang yang kedua. Gu Sanchen seketika menyabetnya sampai bucat-bucat. Ia pun langsung terjun ke bawah. Peserta pria melihat orang itu yang terluka. Ia marah dan menggunakan formasi melawan Gu Sanchen. Namun Gu Sanchen menarik formasinya itu dan membakar pria itu, sehingga mereka semua tidak bisa melawan Gu Sanchen lagi. Mereka sudah kalah. Dan terlihat Ye berhasil memenangkan pertarungannya dengan 1 orang itu. Ye berkata pada Gu Sanchen, hei Gu Santong, kamu cepat sekali mengurus 3 orang itu. Namun Gu Sanchen berkata bahwa di bawah tanah masih ada 1 orang lagi. Gu Sanchen juga berkata pada Ye, hei Ye Tianyu, berdirilah yang kuat. Gu Sanchen seketika menampar tanah di sana dan menjadi gempa yang sangat kuat, sehingga membuat orang-orang berterbangan. Melihat itu para ketua terkejut. Dia mencoba menghancurkan seluruh arenanya. Ya, arenanya menghilang. Diperlihatkan arena itu lenyap, tinggal Gu Sanchen sendiri yang ada di sana. Dan ada 1 orang lagi yang tadinya ngumpet di bawah tanah, dia telah meninggal. Diperlihatkan juga ada Ye Tianyu, ternyata dia selamat karena dia terpisah dari arena utama.
Gus Santong, kau benar-benar membuat kekacauan, katanya. Lalu Gus Wanchen berkata pada pembawa acaranya, bisakah kita mengakhiri ini sekarang? Pembawa acara juga kebingungan. Ia berkata, ya sudah, aku menyatakan kompetisinya selesai sampai sini. Pemenang turnamen Gus Santong dari sekte Nine Heavens. Dari sekte Gerbang bersorak-sorai karena sektenya memenangkan pertandingan. Karena hal itu, Master Sekte pun berkata pada saudara-saudaranya, apakah kalian baru saja melihat dengan jelas? Ya, kami melihatnya. Meskipun sangat halus, kekuatan hukumnya sesuai dengan bagian dari pedoman yin yang aku peroleh. Ya sama, aku juga sama begitu. Ya, namun kita tidak pernah merasakan kekuatan garis keturunan selama seluruh prosesnya. Jika dia bukan Gus Wanchen, dari mana dia mempelajari teknik yin yang? Sepertinya Gus Santong berhubungan erat dengan Gus Wanchen. Mereka semua tidak bisa melihat garis keturunan Gus Wanchen karena Gus Wanchen memakan pil yang diberikan oleh ibunya sendiri waktu itu, kalau kalian lupa. Lalu beberapa ketua juga berkata, saudara ketiga, apa yang harus kita lakukan? Ya, tetaplah diam. Aku perlu mengorek informasi terhadapnya. Diperlihatkan di aula utama Sekte Nine Heavens. Di sana Master Sekte menyambut semuanya. Sekte Gerbang yang berhasil memenangkan pertandingan itu. Semua murid sekarang bisa berkultivasi di tempat suci dan berkultivasi bersamaku. Semua murid akhirnya senang mendengar itu karena mereka bisa menaiki tingkatan yang lebih tinggi lagi. Namun Master Sekte berkata pada Gus Wanchen dan bertanya mau apa dia sekarang. Karena Gus Wanchen telah begitu banyak dapat sumber daya dari sekte ini. Dan mau apa lagi yang Gus Wanchen pingin? Gus Wanchen hanya berkata, dia tidak menginginkan apapun, tapi dia ingin bertemu dengan seseorang, Tetua Yunsan yang sebenarnya. Diperlihatkan tempat suci Sekte Nine Heavens di bilik batu. Master Sekte di sana bersama dengan Gus Wanchen membuka bilik batu itu. Master Sekte berkata, orang yang ingin Anda temui ada di sini. Dia hanya memakai identitas Yunsan untuk murid baru. Ternyata Yunsan itu adalah orang yang berbeda. Terlihat di bilik batu itu ada seseorang. Ya, tidak lain, itu adalah Tetua Yunsan. Gus Wanchen pun kaget melihatnya. Gus Wanchen merasakan tidak ada aura lagi di Tetua Yunsan. Gus Wanchen bertanya siapa yang menyakitinya. Namun Master Sekte menjawab bahwa ruangan ini tidak bisa ada yang masuk. Terlihat Yunsan memegang tangan Gus Wanchen. Dan ia ternyata ngeprank selama ini. Dia tertawa karena dia berhasil ngeprank. Tetua Yunsan, ini murid baru kami, Gus Santong. Dalam turnamen agung seni bela diri dia juara 1. Master Sekte juga berpikir, Yunsan, kamu masih suka prank meskipun usiamu sudah tidak muda lagi. Yunsan tertawa melihat Gus Wanchen. Kamu memasuki sungai suci di usia yang begitu muda ya? Dia benar-benar memiliki potensi yang tak terbatas. Namun Master Sekte, ketika aku pergi, aku memiliki kesepakatan mengenai sungai suci. Apapun tentang sungai suci tidak boleh didiskusikan dengan orang lain yang belum masuk. Lalu Master Sekte mau tidak mau pergi meninggalkan mereka di sana karena dirinya belum masuk ke inti sungai suci. Master Sekte juga berpikir, Yunsan, pastikan dia benar-benar memakai teknik dari sungai suci saja. Namun diperlihatkan, Tetua Yunsan malah memberi salam kepada Gus Wanchen. Salam, Master. Gus Wanchen berjalan di sana. Dia berkata, berdirilah. Kamu pintar ya, tidak mengungkapkan identitasku saat itu juga. Yunsan berkata, saat Anda masuk, saya merasakan aura Anda. Saya tidak berani berbicara sembarangan. Takut itu akan mengganggu rencana Anda. Ternyata Tetua Yunsan ini adalah bawahannya si pemilik sungai suci sebelumnya. Ia juga berkata pada Gus Wanchen, ya, sungai suci sekarang sudah berpindah tangan. Namun saya, Yunsan, akan terus melayani dengan sepenuh hati seperti yang saya lakukan di masa lalu. Yunsan juga bertanya, bolehkah saya bertanya apa yang membawa Anda ke sini kali ini? Ya, saya telah menangkap beberapa informasi di luar sungai suci. Aku bertanya padamu, bagaimana kamu mengetahui lokasiku waktu itu? Jelaskan cara rincinya pada aku. Ya, Master Sekte menangkap putra suci bertahun-tahun yang lalu dengan mengaktifkan teknik pelacakan garis keturunan. Kami hanya menggunakan esensi darah suci untuk menemukan putra suci yang lainnya. Namun teknik pelacakan garis keturunan ini menyebabkan kerusakan besar pada tubuh putra suci. Kami hanya menggunakannya sekali untuk mencari lokasi putra suci yang lain. Pernahkah kamu melihat
ada putra suci yang ditangkap oleh sekte 9 gerbang? Yusan menjawab, ya hanya Master Sekte yang mengetahui putra suci di mana dan disekap. Kita semua juga tidak tahu, apalagi murid biasa. Mereka tidak tahu menahu. Gu Xuanchen bertanya, jadi maksudmu putra suci ini bahkan mungkin tidak ada di sini? Iya, faktanya tidak hanya di dalam sekte 9 gerbang, tetapi juga di dalam 6 sekte agung yang lainnya ada kekuatan yang dapat secara akurat melacak keberadaan putra suci. Aku juga dapat informasi ini belum lama ini. Gu Xuanchen pun bertanya lagi, berarti yang kamu katakan bahwa ketua 7 sekte utama mengetahui keberadaan putra suci yang lainnya? Iya, tepat sekali begitu. Sepertinya 7 bersaudara yang ingin mengakhiri hidupmu itu adalah mereka. Gu Xuanchen menjawab, baiklah, aku mengerti sekarang. Seperti biasa, aku masih perlu menyembunyikan identitasku di sini ya. Ya, sekarang pertanyaannya adalah apakah aku akan mengambilnya satu persatu atau aku akan menangkap mereka semua sekaligus? Terlihat Master Sekte yang menunggu di pintu masuk. Diperlihatkan Yunsan bersama Gu Xuanchen keluar dari sana. Yunsan bertransmisi suara kepada Master Sekte. Master Sekte, aku telah menyelidikinya. Kekuatannya dia secara penuh didapat dari pencerahan sungai suci saja. Master Sekte mempercayai hal itu. Lalu Master Sekte pun di sana juga berpikir, kalau begitu Gu Xuanchen ini ada di mana sekarang? Namun ada muridnya yang datang. Master Sekte, ada yang salah. Para pemimpin dari 6 sekte ada di sini dan datang. Ya sudah, aku mengerti. Aku akan segera pergi. Kamu boleh pergi sekarang. Diperlihatkan di aula utama sekte Nine Heavens atau gerbang surga. Di sana sudah berkumpul lagi. Kalian sialan, apa artinya ini? Marah-marahlah Master Sekte gerbang. Tanpa perintahku kenapa kalian kesini? Namun Nan Menyi di sana menjawab, lagi pula, inilah yang paling dekat dengan kesuksesan kita selama ini. Bagaimana rencanamu tentang Gu Santong? Master Sekte Gerbang menjawab bahwa dia tidak menemukan apapun di Gu Santong. Wu pun berteriak, sekarang kamu tahu kan, itu sudah cukup. Sudahkah kamu menyelidikinya secara penuh, Gu Santong itu? Marahlah Master Sekte Gerbang dan menyerang Wu di sana. Sejak kapan giliranmu untuk memberi perintah padaku? Ya saudara ketiga, jangan salahkan kami juga karena terlalu berhati-hati. Kamu sendiri bagaimana latar belakang Gu Santong ini harus dijelaskan secara detail kepada kami semua. Ya, kita berdua sudah salah. Kitab suci Yin yang surgawi Gu Santong itu berasal dari wawasannya di Sungai Suci, bukan berhubungan dengan Putra Suci. Oh, jadi dia pernah masuki inti Sungai Suci ya? Ya benar, aku meminta tetua Yunsan menyelidikinya. Yunsan tidak mungkin membohongiku. Lalu 2 orang di sana pun bosan mendengarnya. Kunjungan kali ini ternyata tidak diperlukan ya. Yuk saudara ketujuh, kita pergi. Iya saudara kelima. Namun Niu menyela pembicaraannya. Tetua Yunsan tidak akan membohongimu ya. Tetapi bukan berarti Putra Suci tidak bisa masuki inti dari Sungai Suci. Iya, apa maksudmu? Tapi tidak ada resonansi garis keturunan kita dengan Gu Santong ini. Bagaimana bisa dia adalah Putra Suci? Selama turnamen Agung Seni Bela Diri, semua orang kan telah menyaksikan kemampuannya. Keahliannya dalam alkimia, seni bela diri, dan formasi sangat luar biasa. Tapi bagaimana kalau dia menyegel aura garis keturunannya sendiri? Terkejutlah beberapa orang di sana. Bisakah aura garis keturunan disegel? Ya, mengapa tidak mungkin? Coba sekarang, apakah kamu masih merasakan kekuatan garis keturunan dariku? Terlihat tetua Wu ingin mencobanya. Ketika ia mencobanya, ternyata terpental lah, membuat mereka semua terkejut. Tidak ada tanggapan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, ini adalah pil yang telah kusempurnakan selama bertahun-tahun. Dari garis keturunanku sendiri, membuat seseorang mampu langsung menghindari deteksi garis keturunan. Karena aku bisa mencapai ini, berarti orang lain juga bisa. Aku berani menebak bahwa Gu Santong sebenarnya adalah Gu Xuanchen. Tetapi Master Sekte Gerbang marah, menyekik dirinya. Semua ketua sekte melihat hal itu. Ia juga terkejut karena kecepatan yang dimiliki oleh Master Sekte Gerbang. Niu Ben, kamu sebenarnya diam-diam mengembangkan pil ini di belakangku. Apa niatanmu? Saudara ketiga, tidak Master Sekte, maksudku. Ampuni aku. Aku baru saja mengembangkannya saat ini. Ya,
Jika aku mengetahui bahwa ada di antara kalian yang memiliki niat tidak setia, kalian tahu kan nasib kalian akan bagaimana? Para ketua sekte yang lainnya takut mendengar itu dan terdiam. Lalu Master Sekte Gerbang sebagai orang yang paling kuat di Putra Suci, ia terbang. Tetaplah di sini semuanya. Aku pribadi akan pergi menemui Gu Santong. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih kawan-kawan yang telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Ternyata komik ini masih tetap lanjut guys, ada raw-nya. Dan ketika Mimin lihat YouTube juga semua orang tuh nggak ada yang bahas sampai raw guys. Jadi bahasnya itu cuma sampai di sini saja gitu. Jadi mentok-mentok di sini. Apakah kita perlu membahas raw-nya guys ke depannya? Kalau mau dilanjut kita next di lain waktu. Jadi semuanya bye bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.